Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Safari Wala Ramadan, haula wala quwwata pengurus illa daerah billah. Nahdlatul Watan Rabbi Sumbawa. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur waqfahu ayyin nahdlatul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami muliakan Imam Masjid Nurul Iman, Masjid Darul Iman, Nurul Iman. Masjid Jami Darul Iman, Desa Senayan, Kecamatan Sultano. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak-bapak Ketua RT, Bapak Agama, Bapak Masyarakat. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Kabupaten Sumbawa Barat, beserta sekjen pengurus Badan Otonom Nahdlatul Watan Sumbawa Barat. Jadi ada di sini ketua lasahnya Sohibul Bait ini di Ustaz ini, di ketua lasah lembaga amil zakat, wakaf, sedekah, ya, Nahdlatul Watan. Singkatnya, ibu bapak segenap hadirin sholihin wa sholimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami dari pengurus daerah Nahdlatul Watan Kabupaten Sumbawa Barat datang bersilaturahmi di Masjid Darul Iman ini dalam bersilaturahmi dalam mengisi Ramadan ini. Jadi salah satu kelebihan kita, harapan baginda kita Rasulullah SAW, bagaimana setiap unsur kita mampu mengambil bagian yang disebut dengan mamfariha bidul Ramadan haramallahu jasadahu alaihi. Siapa saja yang berbahagia, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Inilah kami datang mengisi Ramadan ini untuk bersilaturahmi kepada kita semua, ibu bapak sekalian, warga masyarakat di Desa Senayan ini, khususnya lingkungan Masjid Darul Iman ini, bagaimana kita mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini supaya tidak sampai dianggap kita rugi. Jadi kita rugi, benar-benar kita rugi tatkala kita hadir di bulan Ramadan, itu sehat di bulan Ramadan. Ramadan itu datang kepada kita lalu kita tidak mendapatkan kenikmatan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Disebutkan wa kullu syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Jadi segala sesuatu itu ada pintunya, ada jalan masuknya.
pada pintu gerbangnya. Kita bangun masjid ini, kita ada pintunya. Kita buat rumah, ada pintunya. Semua alam ini punya pintunya. Langit punya pintunya, dunia ini punya pintunya. Tanah itu punya jalan masuknya, yang disebut dengan mata air, yang disebut dengan pori-pori air. Itu adalah bagian daripada pintunya. Jadi dengan kita mengetahui itu, maka kita bisa memanfaatkan, bisa masuk dengan baik. Contoh baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita buat sumur, saat itu dia sumur bor, atau kita mau buat sumur gali misalnya, maka kita harus mencari di mana mata airnya. Barulah kita bisa merasakan dan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Wabadul ibadah as-shaum. Jadi pintu daripada ibadah ini adalah puasa. Pintu daripada arkanul Islam itu adalah puasa. Kalau sholat disebut dengan iman, disebut dengan berbagai tiang, fondasi dasar daripada agama. Kalau siang ini, puasa ini disebut pintu ibadah. Kenapa Bapak Ibu hadirin sekalian? Pertama, li'anna bis-shaumi sabran. Karena di dalam kita berpuasa ini melatih kita untuk menjadi orang sabar. Karena di puasa ini ada kesabaran kita. Kita menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu butuh kesabaran. Namun noda sabar kita Bapak Ibu Saudara sekalian, maka akan gampang kita batalkan puasa. Tapi karena ada sabar kita Bapak Ibu sekalian bertahan puasa itu, maka kita bisa meraih, kita bisa selesaikan puasa itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semua ibadah itu butuh kesabaran. Contoh hari ini Bapak Ibu sekalian, malam ini kita di bulan Ramadan ini, di Qiyamul Lail ini, karena kita tidak merasakan kesabaran itu, tidak masuk dalam diri kita dalam kesabaran itu dengan sebenar-benarnya. Jadi semakin maju kita rawat. Kita pun ini kan kemarin turun di awal puasa ini kan, jadi penuh. Jadi dengan tidak ada apa kurang kita merasakan kesabaran itu, meraih kesabaran itu, maka ibadah yang lain tidak kita laksanakan dengan baik. Kemudian dengan kesabaran ini, Ibu Bapak hadirin sekalian, kita akan menjadi orang yang stabil. Jadi salah satu beliau tahu sabar adalah dia tidak pemarah. Jadi puasa menuntut kita supaya nafsu cepat marah. Jangan sampai kita marah dalam kita melaksanakan puasa. Jadi puasa menuntut kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Salah satunya adalah tidak cepat marah. Kemudian yang kedua, inna bis-shaumi syukran. Ketika dilatih Bapak Ibu sekalian, bersyukuran Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dalam puasa ini latih kita menjadi orang yang syukur. Bagaimana bentuk kesyukuran kita Bapak Ibu sekalian? Jadi kita tahan puasa kita kan, siang hari not malam not minum kan. Tapi begitu kita berbuka puasa,
alhamdulillah. Kita berbahagia, kita senang, kan? Kita menikmati berbuka puasa itu. Jadi salah satu bentuk orang yang syukur itu adalah dirasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa kalau kemarin itu kalau kita makan, kalau kita minum, kita lebih makan itu kadang-kadang mohon maaf perut kita ini sakit. Tetapi begitu kita berbuka puasa, kita makan sahur itu alhamdulillah rasa kenikmatan dalam kita memakan, menikmati nikmat Allah itu begitu luar biasa. Jadi ada kesyukuran kita sehingga kita tuh berdoa Bapak Ibu sekalian, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kepadamu lah kami berpuasa, karena Engkau lah kami berpuasa. Kepadamu lah Engkau, kepadamu kami beriman. Dari Engkau lah rezeki yang kami pakai untuk berbuka ini. Itu ada penyerahan, ada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran ini Bapak Ibu sekalian, kita mampu bisa memberi Bapak Ibu sekalian ya. Nah sampai ke bersyukur baik merasakan dapat nikmat itu, maka di dalam kita menunaikan kewajiban kita dalam arkanul Islam itu ada kewajiban zakat. Ada kewajiban berzakat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu musim panen ya. Panen apa tuh di kampus saya? Panen padi kan, panen gabung kan, biasa terkenal kampus saya ini. Wajib zakat atau enggak? Gabung itu Bapak Ibu sekalian. Wajib, alhamdulillah kan. Jadi wajib zakat itu kalau ini apa namanya? Zakat jagung ini adalah bagian daripada tijarah. Ada juga yang memasukkan dalam zakat mal ya, standarnya itu ada 5%. Ada juga mengatakan ukuran daripada 2,5% untuk pendapat. Tapi kita zakat tijarah itu adalah 5% ya. 5% masih ada 10% ya. 10 5% kalau kita dapat 750 kilo ya, 750 kilo ya, sekarang sebulan kan 1 ton kan. Kalau dapat 1 ton itu keluarkan zakatnya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tidak keluarkan zakatnya ya. Zakat itu bisa kita keluarkan kepada badan amil zakat Kabupaten Sumbawa Barat, bisa juga sekarang kepada lembaga-lembaga zakat ya. Termasuk salah satunya adalah Lasah itu bagian daripada lembaga zakat yang akan menyalurkan kepada Bapak sekalian. Itu bentuk kesyukuran kita. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kalau kita tidak membayar zakat, tidak membayar infak sedekahnya, maka puasa yang kita laksanakan ini maka tidak akan memberikan makna. Boleh dikatakan mu'allaqun bainas samai wal ardh. Sehingga nanti ada zakat fitrah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa zakat shaum ini dikatakan sebagai pintu daripada ibadah itu? Inna fis shaumi tawakkulan. Karena di dalam kita melaksanakan puasa ini ada penyerahan kita, ada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah asir, ibadah sirriyah, ibadah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang rinci pahalanya. Jadi pahala ibadah puasa ini ibadah-ibadah yang diserahkan nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita harus melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan kesadaran. Terakhir Bapak Ibu sekalian,
bahwa dengan kita berpuasa ini, karena di dalam puasa itu ada ihtisam, ada inna fis shaumi al-ihtisam, berbagi. Jadi kita di dalam puasa ini rasa berbagi itu begitu besar, begitu berat Bapak Ibu sekalian, dan harus kita lakukan berbagi itu Bapak Ibu sekalian. Berbagi dalam bentuk apapun, bisa berbagi dalam bentuk makanan, bisa berbagi dalam bentuk minuman, bisa berbagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, sampai kita kosongkan hari-hari di bulan Ramadan ini kita tidak berbagi. Apalagi biasa kita tuh berbuka di kurma. Satu di kurma itu 10.000, saya buka masjid, saya berikan kepada tetangga keluarga kita. Jadi kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berbagi. Apabila itu bisa kita rasakan Bapak Ibu sekalian, bersabar dalam merasakan ibadah puasa ini, kemudian kita syukuri atas nikmat ilmu dari Allah Ta'ala, kemudian kita merasakan bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah harapan, kita mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mampu berbagi, merasakan nikmat-nikmat hari-hari daripada Ramadan ini, maka insya Allah itu kita sholat, kenikmatan dalam sholat, kenikmatan dalam kita berzakat, kenikmatan dalam kita berhaji, dan ibadah-ibadah yang lain itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lalu noku memanfaatkan Ramadan ini dengan baik Bapak Ibu sekalian, noku puasa apalagi nggak puasa. Jadi terserah hidup kita ini untuk bisa sholat dengan baik, untuk bisa berzakat dengan baik, untuk bisa berhaji dengan baik, itu tidak akan pernah kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pintu puasa ini sangatlah menentukan dalam rangka membentuk kepribadian yang disebutkan dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun. Lalu kita tuh berniat berpuasa, ada ini senayan kalau itu pas saya ada enak bergaban awal mau puasa. Ada di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena kita sekarang ini dari sebelum puasa itu sering kita dengar ungkapan orang Islam, udah bergaban bulan puasa. Ramadan puasa. Dia sebelum Ramadan itu sudah berniat tidak puasa. Sebelum dia berangkat ke sawah, dia sempat bekerja itu sudah berniat tidak puasa. Salah Bapak Ibu sekalian. Kapan boleh kita putuskan batalkan puasa itu? Lakukan api, bisa mentutup begapa atau mentutup basuh. Ya, di situ sudah kita haus, rasa sekali tidak tahan kita, barulah di situ kita boleh membatalkan puasa. Tetapi puasa itu Bapak Ibu sekalian ibadah utama. Nah, yang penuh kita tuh untuk puasa, untuk ganti. Jadi kita tidak ganti puasa itu, tidak kita tolak puasa itu. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang menjadi utama. Lamun bulan ini tidak puasa, Ramadan ini tidak puasa, maka wajib saya ganti setelah Ramadan ini. Lamun aku ganti tetap menjadi hutang Bapak Ibu sekalian. Maka ada di situ ada kuliah Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai saat nama puasa jadi hutang Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak disebut di situ ada dikatakan kodok ya. Jadi sholat itu ada nama jama, ada nama pasar kan? Tapi kalau puasa, kalau batal puasa maka kita kodok ya. Kalau kita tidak kodok akan menjadi hutang kita yang berlipat ganda Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tahun depan nggak kita tidak kita bayar, ada wajib kodok dan wajib fidyah lagi. Nah itu nanti itu berendek dia berbunga, hutang yang berbunga itu nanti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kehadiran kami dalam safari Ramadan ini di masjid kita yang bercinta ini tujuannya adalah kita saling bertaaruf, kita saling
bertukar pikir, kami silakan pengurus daerah Nahdlatul Ulama ini siap Bapak Ibu sekalian, lamun budi siap untuk pencerahan misalnya itu bisa hubungi kami ini bisa saya hubungi ya. Jadi untuk kita hidupkan masjid ini yang kita bangun dalam rangka membangun silaturahmi, membangun ilmu pengetahuan kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita. Sekedar ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hidupkan bulan atau malam-malam hari-hari daripada Ramadan ini untuk kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu minal aidin wal fa'ilin wa adkhalana min ibadil muttaqin.